Selamat datang kepada para peserta workshop penulisan yang diadakan oleh Komunitas Ausiar Islam FEB UIN Jakarta. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umrina waddin. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul hingga saat ini. Dan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana karena perjuangan kita bisa merasakan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Baik teman-teman semua, selamat datang di acara webinar kepenulisan yang diadakan oleh CSI FEB UIN Jakarta yang bertemakan urgensi karya ilmiah bagi generasi muda. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Rahmat Hidayat yang akan menemani teman-teman semua sebagai MC pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Pertama, peserta masuk Zoom, lalu ada pembukaan, tilawah, sambutan Ketua Pelaksana dan Ketua CSI FEB, sesi foto bersama, pembacaan CV, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyerahan materi, dan doa penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke runtutan acara yang pertama, yaitu sebelumnya saya ingin membacakan tata tertib terlebih dahulu. Operator boleh next slide. Tata tertib workshop keilmuan. Format nama Zoom, nama, hashtag instansi, peserta dimohon untuk menonaktifkan mic sampai moderator memberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Peserta dimohon untuk on kamera untuk menghargai pembicara yang sedang memaparkan materi, kecuali jika terdapat kendala sinyal. Peserta dimohon untuk tidak menampilkan layar, sehingga hanya ada penampilan layar dari pembicara. Dilarang melakukan obrolan saat berlangsung materi, baik melalui kolom chat maupun mic. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap izin melalui kolom chat pada Zoom dengan format nama, instansi, dilanjut pertanyaan saudara, atau peserta juga bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin langsung menyampaikan pertanyaan. Saling menghargai dan menghormati pembicara dan peserta lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Muhammad Alin Hidayat. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نواكم صدقة ذلك
lakum wa athhar. Fa Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Karim. Terima kasih kepada saudara Akhina Muhammad Alidayat atas pembacaan kalam sucinya. Dengan dibacakan kalam yaitu Al-Quran, semoga acara kita berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ainun Fadila Siregar. Pada Saudari Ainun, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang sedang diberi nikmat sakit, semoga lekas membaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Karyo Arkan Safik selaku Ketua CSI FEB UIN Jakarta, yang saya hormati pemateri kita hari ini Kak Anis Rahmatia, dan tak lupa yang saya istimewakan kakak-kakak, teman-teman, dan kita semua yang hadir pada acara ini. Yang dimana juga telah menyisihkan waktu weekend-nya untuk mengikuti workshop kita kali ini yang mengangkat tema urgensi karya tulis ilmiah bagi generasi muda. Seperti yang kita ketahui sudah menjadi hal umum bahwa memiliki sebuah skill di suatu bidang itu menjadi nilai tambah tersendiri bagi kita. Nah, salah satu bidangnya ini yakni kepenulisan. Maka dari itu kami menyediakan nih wadah bagi teman-teman dan kita semua untuk senantiasa mengasah skill serta menambah wawasan. Mohon maaf, apakah saya terdengar? Terdengar, Ainun. Oke, mohon maaf sebelumnya karena jaringan saya lagi sedang bermasalah. Mungkin saya lanjutkan. Jadi saya berharap teman-teman dan kita semua bisa mengikuti rangkaian acara demi acara nanti dari awal hingga akhir dengan tertib dan tetap semangat agar yang ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi, terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Saya kembalikan kepada moderator dan mohon maaf jika terdapat redaksi kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun atas sambutannya. Lanjut ke sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bang Rio Arkan Safik selaku Ketua Komunitas Syiar Islam FEB UIN Jakarta. Kepada Bang Rio Arkan Safik, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Wakil 33 Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Nuryanto Al-Arif MSI, yang terhormat kepada seluruh pembina CSI FEB, Bapak Arif Fitrianto, Ibu Najwa dan Bapak Sofian Rizal. Yang terhormat juga kepada materi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi kita pada hari ini, dan tentunya kepada seluruh panitia dan peserta yang sangat antusias untuk mengikuti workshop kepenulisan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bergabung bersama di dalam Zoom ini dengan rangkaian agenda workshop kepenulisan dengan tema yang diangkat yang menurut saya benar-benar menarik, yaitu urgensi karya tulis ilmiah bagi generasi muda.
Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, berbicara mengenai karya tulis ilmiah, pasti ini sudah sangat tidak mungkin gitu ya bagi kita semua untuk tidak mengetahui apa sih karya tulis ilmiah ini gitu. Hampir dari kaum generasi muda, khususnya mahasiswa maupun anak sekolah lainnya, yang kehidupan sehari-harinya itu, baik itu di dalam aspek pembelajaran maupun aspek perlombaan dan sebagainya, itu semua ada keterkaitannya dengan karya tulis ilmiah. Jadi, insya Allah nanti di workshop kepenulisan ini akan membahas secara tuntas semua keterkaitan tersebut, yang dimana akan membahas seberapa pentingkah, seberapa urgensikah karya tulis ilmiah ini bagi kaum generasi muda. Semoga teman-teman seluruh peserta yang mengikuti acara workshop kepenulisan ini dapat menambah ilmu dan pengetahuannya juga mengenai karya tulis ilmiah ini, dan dapat memberikan motivasi kepada diri masing-masing seberapa penting karya tulis ilmiah ini, seberapa penting soft skill dari karya tulis ilmiah ini perlu bagi kita, di personal kita, untuk meningkatkan kemampuan kita juga di dalam bidang karya tulis ilmiah ini. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin, karena tanpa adanya panitia yang mempersiapkan, maka saya yakin pasti acara ini tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya yang kita rasakan ini sekarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman peserta semua dapat menyimak materi yang disampaikan nanti, disiapin juga catatan, alat tulisnya juga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua juga, sama-sama kita belajar. Oke, mungkin saya sudahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rio Arkan Safik atas sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara utama, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama. Kepada panitia dipersilakan untuk mengambil screenshot Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan partisipan yang hadir, dimohon untuk mengaktifkan mode video atau kameranya, serta mempersiapkan diri dengan posisi yang terbaik, karena saya akan mengambil screenshot sebagai sesi dokumentasi. Langsung saja, kita mulai dari slide yang pertama, untuk bersiap diri dan jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, langsung ke slide yang kedua. Masih banyak yang belum mengaktifkan video. Kita ambil screenshotnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih kepada panitia atas pengambilan fotonya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, saya ingin membacakan CV dari pemateri pada pagi hari ini. Nama Anis Rohmatia, tepat tanggal lahir Tangerang 12 Juli tahun 1999. Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang, lalu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prestasi Student Achievement Award SE UIN Jakarta 2020. Juara 3 Lomba Paper Universitas Negeri Padang 2019. Lalu ada Award of Beasiswa Unggulan Kemendikbud RI 2018. Pengalaman organisasi Sekretaris Umum Pres UIN Jakarta. Lalu ada Pos Solidaritas Umat Lembaga Dakwah Kampus LDK Syed UIN Jakarta.
lalu ada pengalaman volunteer, event division staff, Science of Technology Conference ISTC MTKM 2021, General Sekretari GBR Fresh, dan masih banyak lagi pengalaman yang beliau miliki. Baik, sebelumnya apakah Kak Anis telah terhubung? Hadir. Baik Kak, dengan segala hormat, waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih. Oke, sebelumnya ini aku bisa share screen kan ya? Host disable participant screen sharing. Yuk, Hanya panitia, jadi host dulu ya. Ya. Oh, udah bisa nih. Screen share. Bentar ya. Ini. Sebelumnya ini udah kelihatan belum layarnya? Ya, Kak, sudah kelihatan. Oh, oke. Bentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang udah hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga terima kasih banyak kepada CSIFEB yang udah mengundang saya untuk sharing bareng teman-teman. Kita di sini belajar dan kebetulan dulu kan saya juga CSI ya. Jadi senang banget lihat adik-adik di sini makin keren acaranya gitu, makin bagus dan makin terlihat apa ya, berkembang gitu. Yang datang juga banyak banget. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar banyak hal ya. Oke, aku langsung aja mulai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang urgensi karya tulis ilmiah bagi generasi muda. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang udah hatam nih terkait dengan karya tulis ilmiah, atau ada juga yang cuman tahu doang karya tulis ilmiah itu apa karena kebutuhan kampus gitu kan. Karena biasanya kita itu kalau kuliah itu tugasnya bentuknya paper gitu, atau bentuknya makalah, atau mungkin ada yang disuruh untuk buat esai untuk keperluan tugas gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah ini nggak bisa terlepas dari kehidupan kita, terutama sebagai mahasiswa. Nah, tapi kali ini kita nggak cuman melihat karya tulis ilmiah ini sebagai kebutuhan kita selama kuliah, tapi karya tulis ilmiah juga bisa menjadi alat nih untuk kita mengembangkan diri pasca kampus gitu. Jadi ilmu-ilmunya itu bisa kita pakai nggak cuman untuk kuliah aja, tapi lebih luas lagi gitu. Nah, kenapa sih kita harus nulis? Sebenarnya nulis itu adalah kegiatan yang udah kita lakuin dari kecil, ya kan? Nulis itu adalah kegiatan untuk menciptakan informasi atau mencatat informasi gitu pada sebuah media dengan menggunakan aksara. Nah, kita menghasilkan karya tulis ketika menulis. Tapi kali ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis yang itu tuh hasil dari penelitian, atau pengembangan, atau kajian, atau pemikiran seseorang atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis secara sistematis. Jadi sistematis di sini adalah ada susunannya yang kita nggak boleh otak-atik gitu, dan berlandaskan kaidah ilmiah. Kalau misalkan kecepatan bilang ya, misalkan Kak mau nanya yang sebelumnya gitu, nggak apa-apa. Misalkan ada yang kelewat gitu ya. Nah, oke, wait. Sekarang kenapa sih kita harus nulis? Kenapa enggak
yang lain aja. Kenapa harus banget kita nulisnya sebagai mahasiswa? Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa nulis itu penting bagi kita, anak muda gitu. Yang pertama, nulis itu adalah sebuah pekerjaan, skill pekerjaan yang esensial. Percaya atau enggak, nulis itu tuh sebenarnya bukan cuma tentang menulis, paham nggak? Jadi kegiatan menulis itu bukan cuma nulis doang, tapi banyak hal yang kita lakukan untuk menciptakan karya tulis tersebut. Misalkan berpikir, menganalisa, menginterpretasi data, bahkan sampai mempresentasikan ide kita, itu pun kita lakukan ketika membuat karya tulis ilmiah atau karya tulis gitu ya. Jadi skill-skill yang kita dapat ini adalah skill-skill yang esensial yang bisa kita pakai bahkan setelah kita lulus nanti. Ketika mau nyari kerja. Mau nyari kerjanya misalkan bukan penulis, Kak, aku mau kerja di bidang lain. Tetap aja banyak bidang-bidang lain yang sekarang lagi happening nih, lagi banyak yang digandrungi sama para job seeker, fresh graduate, yang sebenarnya skill-nya itu membutuhkan skill seorang penulis gitu. Nah, yang kedua, selain essential job skill, menulis itu juga meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dan berpikir. Kenapa? Karena ketika kita menulis, kita punya ide kan? Nah, kita tuh berusaha untuk mendeliver ide kita ke dalam sebuah tulisan. Yang mana ketika proses tersebut, kita juga belajar cara mengkomunikasikan ide kita dengan baik, sambil berpikir. Karena nggak mungkin nulis tuh nggak mikir kan. Karena nulis tuh pasti pusing kan, karena terlalu sering berpikir. Jadi itu tuh bikin kita terlatih gitu untuk berpikir dan mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan dengan baik gitu. Nah, terus juga menulis tuh bikin kita lebih menghargai usaha orang lain. Maksudnya kita tuh jadi lebih nggak menggampangkan ide atau hasil karya orang lain. Kalau menurut aku, kalau misalkan hampir semua mahasiswa itu tahu menulis itu perlu effort, maksudnya menulis yang benar ya, dalam hal ini punya kaidahnya gitu, pasti mereka nggak akan sembarangan untuk copy paste, nggak akan sembarangan untuk ngaku-ngakuin karya orang lain, atau nggak akan sembarangan untuk nyari joki dalam membuat karya tulis, terutama skripsi gitu. Kalau mereka tahu effort dalam membuat karya tulis tersebut. Karena kita tuh bisa tahu cara menghasilkan karya tulis itu gimana sih prosesnya, berapa panjang yang diperlukan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah gitu. Jadi ketika kita pengen ngutip punya orang lain, kita tuh tahu ini tuh dari penulis A, terus kita cantumkan, dan kita tahu juga berarti orang lain ini menghasilkan karya tulis ini tuh perlu effort juga kayak kita. Jadi kita nggak sembarangan ngutip, kayak ada rasa gimana ya? Ada rasa pengertian gitu, kita ngerti gitu, merasakan gitu. Hasil effortnya ini kayak gini, berarti usahanya itu nggak gampang gitu. Terus menulis juga bisa jadi media untuk mengembangkan dan mekomunikasikan ide. Jadi kalau misalkan sekarang tuh banyak ya kita lihat di blog-blog, terus apalagi sosmed. Nah, apalagi sekarang tuh dakwah juga ada dakwah via sosial media, yang mana kadang medianya juga media tulisan. Nah, ini menulis juga bisa jadi media untuk banyak hal gitu. Terus jadi income earning activity. Jelas ya, kalau kita kerja jadi penulis, dapat penghasilan. Atau nggak cuma jadi penulis aja, jadi copywriter, terus juga jadi penulis artikel di media, atau kita jadi apalagi ya, jadi peneliti. Nah, itu juga kegiatan menulis yang bisa menghasilkan pendapatan gitu. Terus yang terakhir, kita bisa meningkatkan kemampuan untuk memahami suatu ilmu. Karena kalau sepengalaman aku, ketika kita itu menulis sebuah ide atau menulis sebuah misalkan kayak ilmu aja gitu, kita tulis, tapi tulisnya itu dalam bentuk karya tulis. Nah, itu tuh akan bertahan lebih lama dibandingkan kita kuliah doang, datang tanpa nyata, cuma dengerin terus pulang. Itu pasti jauh gitu. Ketika kita menulis nih, kita tulis benar dalam sebuah karya tulis, maka ilmu itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan orang lain nanya, Nis, tahun lalu lu nulis apa ya? Kita bisa langsung jawab, oh tahun lalu gue nulis ini.
terus metodenya ini. Meskipun itu udah bertahun-tahun lalu gitu. Beda sama kita ditanya sama teman, Nis, minggu lalu pelajaran metodologi penelitian atau pelajarannya statistik tentang apa ya? Kita langsung bilang, oh lupa ya. Pasti sering kayak gitu kan. Nah, jadi dengan menulis ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memahami ilmu sekaligus mengingat ilmu tersebut. Oke, ini agak error kayaknya. Sebentar ya. Oke, skip. Oke. Nah, ini gimana cara kita mengembangkan mindset menulis gitu ya. Pertama, itu mengembangkan growth mindset. Growth mindset itu adalah mindset gimana kita pengen berkembang. Jadi, contohnya gini aja. Kalau misalkan dikasih tugas sama dosen, kalau yang punya growth mindset, pasti mikirnya, oke, kalau selesai tugas ini, pasti saya akan dapat ilmu baru. Oh, kalau saya selesai mengerjakan PR ini, berarti saya mendapatkan satu pemahaman baru atau satu skill baru. Ibaratnya, kalau belajar rumus baru, kalau udah hafal rumusnya, kalau udah bisa, berarti kita menguasai satu rumus baru. Tapi kalau misalkan kita nggak punya growth mindset, kalau dikasih tugas, itu kita pasti mikirnya, aduh ya Allah, tugas mulu. Kita banget ya. Ngeluh mulu, terus yang ada dikerjainnya setengah-setengah, deadline, SKS, sistem kebut sejam, dan lain-lain. Nah, berarti itu tuh bukan growth mindset. Kalau misalkan kita punya growth mindset, kita nggak kayak gitu. Nah, jadi salah satunya kalau kita mau mengembangkan skill menulis, ya kita kembangkan juga growth mindset. Kenapa? Karena berkaitan banget kalau misalkan kita pengen nulis, pasti kan kita nyari masalah dong. Nulis itu nyari masalah, nyari solusi juga gitu kan. Dan dalam prosesnya, kita pasti menemukan banyak kendala. Misalkan data yang kurang, atau kita ragu sama ide kita sendiri, atau kesulitan dalam menentukan atau menyusun kata-kata gitu. Kalau misalkan kita stuck di situ, terus kita ngeluh, nggak mau lanjut, ya udah, nggak akan selesai karya tulisnya. Dan ini banyak terjadi. Gitu. Terus di scarcity culture. Nah, kalau scarcity culture itu ibaratnya budaya di kita nih yang menganggap bahwa semua ilmu tuh udah ada. Kalau kita bilang ibaratnya kalau tiap ilmu tuh pasti udah ada, kan udah ada bukunya Kak. Kalau misalkan kita belajar ekonomi udah ada buku ekonomi, udah ada para ilmuannya juga. Ngapain kita nyari ilmu baru, kan semuanya udah ada. Atau ngapainkah kita nyari solusi, kan udah ada, pemerintah juga kan udah ngasih solusi gitu. Nah, itu berarti kita masih megang budaya scarcity. Jadi budaya keterbatasan gitu. Yang kita tuh membatasi diri kita sendiri, membatasi pikiran kita untuk menemukan hal-hal baru gitu. Karena pada dasarnya ilmu itu selalu diperbarui dari zaman ke zaman. Coba kalau kalian lihat teori ya, kalau kita belajar teori ekonomi pun, ekonomi nggak cuma stuck di abad 19 aja. Ternyata ada pembaruan, ada ekonomi klasik, dan lain-lain setelahnya. Dan itu pun salah satu hasil dari yang sebelumnya gitu. Kalau misalkan orang-orang itu cuma mikir, udah nih pas zaman Adam Smith ada teori, ya udah nggak usah ngembangin yang lain, kan nggak akan ada teori-teori baru setelahnya gitu. Sama juga kayak kita, kalau kita mau mendalami atau buat karya tulis, kita jangan mikir semuanya udah ada solusinya, enggak. Kita bisa bikin solusi baru gitu. Terus develop your self efficacy, bukan efisiensi sih ya. Jadi kayak pede gitu, kayak yakin sama diri sendiri gitu. Kalau buat karya tulis tuh, kalau kata orang, karya tulis kamu jelek banget sih, nggak usah didengerin, nggak apa-apa, pede aja gitu. Terus embrace failure as a part of process. Jadi kalau gagal itu anggap aja itu hal yang wajar gitu. Bukan wajar, malah wajib sih kalau gagal. Karena kalau nggak gagal itu aneh. Karena orang hebat pun pasti ada gagalnya gitu. Jadi kalau gagal, oke, wajar, ini tahap belajar gitu. Terus some tipsnya, yang pertama adalah having a clear writing routine. Jadi kalau mau nulis itu punya kebiasaan rutin menulis gitu. Misalkan seminggu sekali, atau sehari berapa hari sekali gitu. Atau kalau misalkan kalian
mau produktif, mau ikut lomba nih Kak, lomba aku 2 bulan sekali, misalkan aku lomba gitu. Berarti tiap hari apa nih, nyari-nyari infonya, terus nanti mau bareng sama orang atau misalkan mau sendiri, nah itu dijadwal gitu. Terus set target and goal, jadi dibuat juga target. Kalian bisa buat target tahunan atau target bulanan, misalkan bulan ini aku harus submit abstrak, atau bulan ini aku harus daftar, terus bulan depannya aku harus buat esainya, atau dalam setahun aku harus ikut lomba minimal 2 kali. Nah itu target sama goal. Terus create your own space, ini lebih ke ketika kita menulis, cari tempat paling nyaman. Terus make time for your writing, jadi luangkan waktu untuk kita belajar nulis gitu sih. Terus kalau kita nulis, kita dapat apa aja sih Kak? Apa cuma skill menulis aja? Sebenarnya nggak sama sekali nggak gitu. Karena kalau misalkan kita cuman nulis doang nih, dapat skillnya nulis doang, maka nggak akan ada, kalau menurut aku sih ya, nggak akan ada orang-orang dari lintas jurusan yang notabene karir mereka tuh bukan untuk menulis, tapi mereka tuh bela-belain untuk ngelakuin research atau penelitian gitu. Karena memang dalam menulis itu banyak hal yang bisa kita pelajarin. Selain cara menulis yang baik dan benar, kita juga akan terbiasa menangani suatu masalah atau problem solving. Karena apa? Ya karena kita dalam menulis mencari solusi, kalau dalam karya tulis ilmiah ya. Dan kita akan menggali masalah gitu. Karena kita terbiasa menggali masalah, mencari solusi, maka skill problem solving kita akan meningkat. Dan skill ini sangat penting banget kalau kita udah lulus. Apalagi kalau mau kerja di korporat. Nggak korporat doang sih, pemerintahan juga butuh problem solving. Dan nanti akan kelihatan teman-teman kalau misalkan nanti udah lulus gitu ya, orang-orang yang sering banget mencari dan menyelesaikan masalah sama anak-anak yang pasif gitu, nggak mau nyoba apa-apa, terus nggak mau ikut lomba, terus nggak mau ikut perkumpulan dan lain-lain gitu, yang intinya butuh pemikiran atau butuh penyelesaian masalah gitu. Itu akan kelihatan nanti pas udah lulusnya gitu. Kalau menurut aku sih pas nanti interview kerja juga kelihatan gitu, problem solving. Terus data interpretation. Ketika menulis karya tulis ilmiah, kita butuh data. Dan data yang kita dapat itu data yang belum diinterpretasi. Artinya data mentah gitu, belum diolah. Nah, data ini akan kita buat atau kita masukkan dalam karya tulis. Mau nggak mau, kita harus interpretasiin dong. Maksudnya, kita linkkan atau kita hubungkan data ini dengan argumen kita. Jadi, secara nggak langsung, kita juga belajar interpretasi data. Mau penelitian itu, mau mau pakai metodologi yang kuantitatif atau kualitatif, maksudnya datanya itu mau itu berupa angka atau tulisan. Kalau misalkan sering nulis karya tulis ilmiah, kita akan terbiasa membaca data dan mengerti maksud dari data ini itu apa, informasi yang kita dapat dari data ini itu apa. Misalkan, kita ketika lihat laporan keuangan itu ternyata keuntungannya menurun terus nih dari tahun ke tahun. Tapi biaya promosinya atau biaya endorse-nya misalkan naik terus gitu. Apa ya maksudnya gitu? Kalau misalnya kita nggak biasa baca data, ya udah gitu aja. Oh berarti dia tiap tahun turun. Terus tapi marketnya meningkat gitu. Tapi kalau kita bisa baca data, kita bisa mencari tahu hubungannya apa nih. Kenapa ya data income atau pendapatannya menurun terus? Kenapa ya pas menurun dia menurun, tapi kok biaya endorse-nya meningkat gitu? Berarti apakah kalau endorse-nya meningkat ini akan menurunkan pendapatan atau kayak gimana? Nah itu kita bisa cari tahu gitu. Banyak ya yang lain juga, nggak cuma data itu. Terus analytical thinking. Ini jelas ya, karena kita berpikir analitis dalam mencari masalah dan menemukan solusi, terus kita tulis dalam karya tulis ilmiah, itu butuh proses yang nggak instan gitu. Dan kita perlu berpikir secara analitis, jadi menganalisa dengan baik gitu. Yang terakhir public speaking. Kenapa nulis itu bisa melatih public speaking? Karena
Kalau dalam karya tulis ilmiah gitu, kita kan udah terbiasa abis bikin paper, kita presentasi. Kalau dalam lomba gitu ya. Presentasi, terus entah itu esai atau karya tulis atau jurnal. Nah, kita presentasi di depan juri atau kita kalau di kelas, paper kita dipresentasiin. Nah, itu akan melatih public speaking kita. Dan itu juga kepake nanti buat kerja gitu. Kemampuan komunikasi kita itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi nanti ketika kita kerja, ketika kita bertemu dengan kolega-kolega baru, atau ketika kita nanti ketemu sama atasan dan lain-lain, itu kita udah punya skill public speaking yang bagus gitu. Nah, ini adalah beberapa profesi yang butuh skill dari penulis gitu. Banyak banget ya. Sebenarnya nggak cuman ini doang, tapi banyak lebih dari ini. Jadi analoginya gini aja. Nulis itu berarti mikir gitu. Menulis itu berpikir. Berpikir itu banyak banget. Semua pekerjaan tuh berpikir. Berarti kalau kita terbiasa menulis, maka nanti kita juga akan mudah dalam bekerja. Asumsinya gitu. Kalau kita menulisnya dengan baik gitu. Kalau kita dapat ilmu benar-benar dari menulis, maka ketika bekerja kita juga akan lebih profesional gitu. Misalkan tadi kita sering data interpretasi, terus kita udah punya skill analitik yang baik. Kalau kita lihat nih job-job yang sekarang, apalagi di korporat gitu ya. Kalau aku sih karena aku sendiri dari finance, terus pas nyari kerja itu job-jobnya palingnya di corporate gitu. Nah, banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru yang menurut aku cukup menarik gitu, dan banyak banget yang mau daftar kayak data analis. Ini baru-baru ini banyak banget yang nyari. Jadi ini analis data, kayak tadi kita interpretasi data. Jadi berarti kalau kita udah terbiasa esai, berarti skill ini udah kita pelajari minimal ya dasarnya gitu. Bisnis analisa bisnis, sama juga cari data, interpretasi, mengamati dan lain-lain, yang itu juga skill yang kita dapat ketika menulis. Terus manajer juga sama, manajer itu juga dia juga ngelihat data, terus juga interpretasi, terus juga skill public speaking, yang tadi skill udah disebutin, manajer ini perlu. Terus juga key account itu kayak bagian marketing gitu sih jatuhnya gitu. Dan itu juga sama, butuh interpretasi, analytical thinking, consumer specialist, financial planner, apalagi kerja di government juga sama. Jadi kalau kalian pikir nulis itu cuma buat penulis, itu salah besar sih. Skill menulis itu untuk hampir semua pekerjaan. Terus juga lecturer kalau mau jadi dosen itu pasti ya. Terus mau jadi copywriter, novelis, lain-lain gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang pentingnya karya tulis, sekarang kita mau belajar lebih ke tekniknya gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita kan generalnya, nah sekarang nih masalah yang sering terjadi dalam penulisan karya tulis, terutama di mahasiswa gitu, itu kan plagiarisme. Jadi balik lagi, plagiarisme itu adalah ketika kita itu nggak ngutip sih, kayak ibaratnya mencantumkan atau ngambil karya tulis orang lain, baik itu seluruhnya atau separuh atau sebagian kecil, tanpa mencantumkan kredit yang baik dan benar. Nah, kenapa kredit yang baik dan benar itu di bold? Karena banyak dari teman-teman yang udah mencantumkan kredit tapi masih kena plagiasi, ya kan? Nah, itu berarti ada yang kurang tepat dalam menulis kreditnya gitu. Nah, plagiasi ini bisa kita hindari dengan tidak membuat karya tulis sama persis dengan yang ada sebelumnya. Maksudnya, ketika kita buat karya tulis, itu wajib ada hal yang baru dibandingkan dengan tulisan sebelumnya. Misal, kita sebetulnya buat karya tulis itu nggak harus yang inovatif banget atau yang baru banget gitu. Nggak harus kita buat teori kayak Einstein atau apa yang belum pernah ada. Nggak harus kayak gitu. Jadi menurut saya ada dua. Ada ide yang ibaratnya inovatif, yang baru, orisinil, yang belum pernah ada, atau ada juga ide hasil dari pengembangan sebelumnya. Jadi
ide hasil dari pengembangan ini bisa yang ngebedainnya adalah tempatnya, tempat penelitiannya, waktu penelitiannya, variabelnya, atau lain-lain. Misal, kita meneliti tentang pengaruh kemiskinan terhadap kondisi ekonomi. Nah, kalau misalnya kita mau meneliti lagi pengaruh kemiskinan terhadap kondisi ekonomi, boleh nggak, Kak? Padahal kan ada sebelumnya. Boleh, tapi ada yang dibedain. Misalkan datanya, misalkan kemarin tuh tentang kemiskinan di Amerika, nah sekarang di Indonesia. Atau kemarin di Indonesia juga, tapi sekarang di Indonesia. Tapi tahunnya beda, Kak. Kemarin data penelitiannya itu tahun 2005. Sekarang aku mau perbarui sampai 2021. Nah, itu berarti ada yang beda. Atau variabelnya, variabel yang buat diukurnya. Misalkan kemarin itu cuman kemiskinan itu diukur dari pendapatan doang, Kak. Kalau sekarang aku nggak cuma pendapatan aja, tapi juga misalkan tingkat kesejahteraan atau apa gitu yang ditambahin sebagai variabel. Nah, itu berarti ada pembeda dibanding penelitian sebelumnya, meskipun tema yang diangkat sama gitu. Tapi kalau plot sama, itu rawan plagiasi. Maaf. Gitu ya. Terus, selain itu, kita juga bisa melakukan parafrase. Pasti teman-teman udah tahu lah ya, parafrase itu apa. Jadi, kita ngutip, tapi kita nggak ngambil bener-bener 100% sama kata-katanya sama tulisan sebelumnya gitu. Parafrase itu ada dua. Yang pertama, kalau kita mau ngelakuin parafrase itu frasanya diganti. Jadi susunan katanya nggak usah diganti, tapi frasanya diganti. Jadi kata-katanya, misalkan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesenjangan sosial misalkan. Terus kita mau ganti, berarti kemiskinan bisa diakibatkan oleh misalkan tingkat pendidikan yang rendah, dan jadi kayak kata-kata itu kayak diubah gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama, nggak sama kayak penelitian sebelumnya gitu. Nanti kalau dicek di plagiarisme checker, dia nggak kena plagiasi. Atau kata-katanya susunannya diubah. Jadi dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Misalkan tadi kemiskinan itu disebabkan oleh kesenjangan sosial sama pendidikan yang rendah. Nah, berarti bisa dibalik. Pendidikan yang rendah dan kesenjangan sosial dapat memicu kemiskinan. Jadi urutannya dibalik gitu. Meskipun kata-katanya nggak diubah gitu. Itu untuk parafrase. Nah, terus juga yang terakhir melakukan pengutipan dengan baik dan benar. Nah, untuk pengutipan sendiri, kita tuh yang kita kenal tuh ada 3 ya. Ada footnote, ada body note, sama ada endnote. Biasanya kalau dalam skripsi, kurang tahu sih aku skripsi yang lain ya, tapi di FEB nih kalau dibaca buku panduan FEB, itu kita pakainya body note. Jadi pengutipannya itu di dalam kalimat gitu. Jadi nggak ada di bawah gitu. Body note, nanti kita pelajari. Nah, ini contoh kalimat yang kena plagiarisme sama yang nggak kena plagiarisme. Tadi udah aku sebutkan, ada orang yang dia tuh udah nulis ini dari mana penulis yang sebelumnya, tapi nggak begitu tepat. Akhirnya masih kena plagiasi gitu. Jadi intinya gini, kalau dalam nulis, usahakan tulis secara jelas mana tulisan yang hasil pemikiran kita, mana tulisan yang kita kutip dari orang lain. Contohnya di sini, sumber aslinya kan probably the most influential novel of the era was bla bla bla. Nah, ini original source-nya. Nah, untuk plagiasinya, dia ini. Uncle Tom's Cabin, published in 1852, was likely bla 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 bla. Nah, dia tuh sebenarnya udah nulis nih yang Uncle Tom's Cabin, published in bla 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 gitu kan. Tapi dia nggak menuliskan secara jelas bagian mana yang dia kutip dan bagaimana bagian dia gitu. Paham nggak sih? Di sini langsung aja, kan ada 2 kalimat nih, nggak tahu nih sampai mana yang dia kutip gitu. Nah, ini dia tetap kena plagiasi. Nah, kalau yang di bawah udah jelas nih. As Howard Levin argues in his book bla 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 bla. Nah, jadi disebutin dalam buku ini ada pernyataan ini, dan di akhir itu ada body note gitu.
ada kayak gini nih. Terus ini juga sama, yang kena plagiasi kita lihat William dan Howells was the top. Nah, ini langsung pernyataan. Ini salah. Karena kita ngutip dari orang kan. Harusnya di depan kalau body note gitu, itu kan ada yang di awal, ada yang di akhir. Nah, kalau di awal misalkan William dan Howells tahun berapa menyebutkan bahwa gitu. Atau kalau misalkan nggak mau yang di awal, di akhir juga bisa. Jadi pernyataan terus endingnya itu ada body note kayak gini. Goldsmith 98 kurung buka, Goldsmith 98 kurung tutup. Nah, ini berarti body note. Ini boleh. Jadi yang atas itu kena plagiarisme karena dia nggak ada body note di awal dan juga di akhir gitu. Kalau yang bawah itu nggak kena karena di bawahnya itu udah ada body note-nya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan menulis itu perhatikan yang kita cantumkan atau yang kita kutip itu mana sampai mana. Jadi kasih jarak gitu. Bukan kasih jarak sih, maksudnya tulis dengan jelas gitu. Kalau mau di awal, mau di akhir. Habis itu di paragraf baru atau setelah ini nih, setelah body note, boleh kita taruh argumen kita gitu. Dan itu kan kepisah. Artinya setelah body note kita nulisnya gitu. Terus, nah ini pengutipan tuh ada 3. Secara umum sih ya, ada footnote, endnote, body note yang kita sering pakai gitu. Kalau body note itu kan yang di tengah atau di dalam kalimat. Kalau footnote sama endnote itu yang di bawah. Bisa nggak di bawah sih? Footnote itu di bawah, endnote itu di akhir karya tulis, ibaratnya catatan akhir gitu. Kalau untuk footnote sama endnote itu secara umum sama aja sih penulisannya, cuman beda sama letaknya aja. Jadi kalau footnote itu di halaman itu tiap halaman ada, tapi kalau endnote itu nggak ada, dia cuman ada di akhir. Kalau body note itu dia di tengah-tengah. Nah, ini penulisan footnote. Kayak nama penulis, judul. Ini maksudnya aturannya gitu ya. Terus, apa lagi ya? Nah, ini kan untuk footnote ya. Footnote atau body note. Nah, kita tuh kalau misalkan nulis footnote, paling kayak gini kan. Untuk buku, nama penulis dulu, judulnya dikasih garis miring. Jadi miring, terus kurung buka kota, titik 2 penerbit, koma, tahun, koma, halaman. Kalau dari wawancara, kita tulis wawancaranya itu dengan siapa, tanggalnya, dan tempat. Kalau dari jurnal, itu nama penulis, terus judulnya nggak dimiringin, tapi dikasih kutip, terus koma, jurnal. Jadi maksudnya itu judul ini judul artikel, dan jurnal ini nama jurnalnya. Terus koma, kota titik 2, publisher jurnal, tahun, halaman. Terus skripsi, ini, web juga ini. Nah, yang perlu kita pahami, kalau kita nulis di daftar pustaka, itu biasanya kan nama penulisnya dibalik. Nah, kalau footnote atau endnote, itu dia nggak dibalik. Kalau misalkan aku Anis Rohmatia, ya udah tulis aja Anis Rohmatia. Tapi kalau di daftar pustaka, berarti Rohmatia, koma, A, titik. Gitu. Nah, terus, nah ini, kalau misalkan kita mau ngutipnya itu udah sebelumnya Kak, misalkan kita ngutip satu buku. Nah, tapi ngutipnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Misalkan kita ngutip nih, ngutip buku Anis misalkan. Terus abis itu bawahnya kita mau ngutip lagi Kak. Terus gimana? Ditulis ulang? Enggak. Jadi ada tiga bentuk kutipan yang kita pakai kalau misalkan sumbernya udah ada. Yang pertama adalah ibid. Kalau kita lihat bacaan ibid ini, itu kalau kita ngutip sumber yang sama dan belum diselingi sumber lain. Misalkan, tadi kemiskinan merupakan hal yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pendapatan. Itu. Misalkan itu dari Ahmad Wirawan gitu. Terus bawahnya lagi, misalkan bawahnya itu kemiskinan bisa diatasi dengan cara memberikan bantuan sosial, pelatihan, dan lain-lain. Ahmad Wirawan juga. Berarti kalau misalkan yang atasnya itu udah Ahmad Wirawan, yang bawahnya nggak usah nulis Ahmad Wirawan lagi, tapi tulisnya ibid titik koma halaman titik 40. Halaman dari isi yang kita kutip itu gitu.
Itu ya untuk IBID. Nah, terus ada OPCID. Nah, kalau OPCID itu kalau misalkan kita mau ngutip sumber, tapi diselingin. Jadi ibaratnya enggak langsung sama. Tadi misalkan kemiskinan, Ahmad Wirawan. Terus habis itu kemiskinan dapat diatasi dengan pemberian bantuan sosial, tapi bukan Ahmad Wirawan lagi. Misalkan Sugianto, misalkan. Berarti kan beda tuh. Terus bawahnya Ahmad Wirawan lagi. Kemiskinan ternyata dapat bla 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 bla. Nah, berarti kan keselang dong. Maksudnya kayak bukan keselang, kepisah sama sumber lain. Nah, tapi kan dia masih dalam ibaratnya halaman yang sama gitu ya. Bukan halaman yang sama, beda. Nah, berarti Ahmad Wirawan, OPCID, OP.CID, halaman 40 gitu. Jadi maksudnya ini kutipan atau sumber Ahmad Wirawan ini udah ada gitu di sebelumnya gitu. Nah, ada logCID terakhir. LogCID ini gunakan kalau kita ngutip sumber yang udah ada sebelumnya, tapi diselingin, tapi pada halaman yang sama. Kalau tadi OPCID ini halamannya beda, tapi kalau logCID ini halamannya sama. Misalkan kita lagi nulis nih, terus di satu halaman itu ada sumber yang sama, tapi diselingin. Nah, itu berarti pakainya Ahmad Wirawan, logCID, halaman 40. Gitu. Paham ya? Jadi, kalau misalkan kita nulis, itu nggak perlu terus-terusan kita tulis sumbernya kalau sama gitu. Jadi kita pakai ini aja IBID, OPCID, atau logCID gitu. Oke, ini terakhir quotes. Sebagai penulis, kita tuh bukan tugas kita untuk ngejudge, tapi tugas kita untuk memahami. Gitu. Jadi maksudnya adalah kita tuh bukan tugasnya untuk ngasih argumen, bukan tugas kita untuk ngasih ngasih pendapat ini tuh salah atau enggak gitu. Tapi kita memahami suatu masalah dan kita menyediakan solusinya gitu. Jadi bukan cuman ngomong doang gitu ibaratnya. Itu aja mungkin ya dari aku. Langsung pertanyaannya aja kali, Kak. Halo? Ya, halo. Baik teman-teman, apabila ada yang ditanyakan mungkin boleh melalui fitur chat atau boleh raise hand untuk menanyakan langsung ke Kak Anis. Oh iya, ini ada pertanyaan nih. Oh iya teman-teman, aku lupa nih, kita mau belajar ini kali ya, yang buat note. Teman-teman kalau misalkan mau buat body note, aku izin screen share bentar. Aduh, apa sih ini? Oh nih, share screen, bentar. Screen share. Oke. Nah, kelihatan kan ya teman-teman ya? Kelihatan Kak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau nulis pakai body note, nah body note itu kan ada banyak ya. Jadi kalau misalkan mau nulis body note, itu sama kayak buat daftar pustaka. Jadi stylenya atau ibaratnya tuh kalau kita bilang model gitu ya, model body note-nya sama daftar pustakanya harus sama. Jadi kayak APA atau Chicago atau MLA. Nah, kalian kalau mau nulis misalnya gini, ini kan kalau kita pakai ini ya, kalau kita pakai Word, misalkan kita mau ngutip body note-nya di sini nih, body note akhir gitu misalkan. Persaingan, terus kita reference, terus ada insert citation kan. Kalau misalkan insert citation, di sini kita klik insert citation. Nah, di sini udah ada sitasi-sitasi atau sumber yang udah kita tulis sebelumnya. Kalau misalkan udah ada sebelumnya, misalkan sebelumnya kita udah ngutip nih, body note sebelumnya udah ngutip punyanya Hanafi. Kita tinggal klik aja Hanafi. Nah, nanti akan muncul kayak gini, Hanafi, 2017. Nah, format Hanafi, 2017 ini adalah formatnya APA, karena kita ngeklik style APA. Kalau kita mau ngeklik style yang lain, Chicago dan lain, kita tinggal kliknya aja, yang lain gitu. Nanti munculnya nggak kayak gini, gitu misalkan. Nah, terus kalau misalkan mau ngebuat yang baru gimana, Kak? Jadi, sumbernya baru nih, belum ada di citasi. Berarti kita klik insert citation, terus add new source.
Nah, kita klik di sini type of source-nya kita, misalkan book, atau jurnal artikel, atau report. Report ini maksudnya laporan ya. Biasanya laporan ini didapatkan dari organization atau government yang bikin report. Misalkan report BPS atau Badan Pusat Statistik, atau report Kementerian Sosial. Nah, itu masuknya ke dalam report. Terus, banyak ya. Terus misalkan kita mau jurnal. Nah, autornya siapa? Gitu. Misalkan autornya di sini, aku udah buka jurnal. Nah, misalkan autornya di sini siapa? Erdogan dan Yamaldinova. Tulis aja di sini Erdogan dan Yamaldinova. Terus, apakah ini corporate author? Enggak, author biasa. Title-nya a panel study. Apa sih? Nggak bisa di-scrolling ya? Oh, no. Wait. Ya udahlah, kita klik aja panel study misalkan. Panel study of misalkan financial performance. Jurnal nih, nah bedanya judul jurnal sama jurnal lain kalau ada yang belum tahu, ini judul jurnal. Adek, jangan sini ya. Mohon maaf guys. Nah ini namanya nih Prosidia Computer Science atau belah sini nih ya, Prosidia Computer Science berarti namanya. Namain tuh Prosidia Computer Science. Terus tahun sama page. Tahunnya mana? Aduh. Lola banget ya. Keklik. Bentar. Ya udahlah ya, kita ini dulu aja. Asal dulu aja. Enggak nih. Udah ada nih. Tahunnya di sini nih. Prosidia Computer Science 158 2019 541 sampai 545. Maksudnya di sini jurnalnya namanya Prosidia Computer Science. 158 itu adalah volume jurnal. 2019 itu tahunnya, 541 sampai 545 adalah halaman jurnal. Jadi bukan halaman artikel. Kalau halaman artikel kan di sini berarti halaman pertama ya. Tapi kalau jurnal itu terdiri dari banyak artikel. Jadi ini halaman yang dipakai untuk body note atau untuk membuat daftar pustaka, gitu ya. Tuh berarti di sini 2019, terus di sini 541, 545. 541 sampai itu. Terus udah deh, oke. Nah, dia akan langsung Yamaldinova, 2019. Ini harusnya bukan Yamaldinova ya. Erdogan dan Yamaldinova. Berarti kita edit citation-nya. Edit source. Kalau ada yang salah, kita edit source gitu. Gitu ya pokoknya. Nanti kayak gini bentuknya. Nah, nanti di ending, misalnya kita udahan nih. Udahan bikin tuh. Terus di bawahnya, kita mau masukin yang tadi udah kita tulis. Berarti reference, klik bibliography, terus kita insert bibliography. Nah, udah keluar semua. Jadi berarti yang udah kita input itu ini gitu. Tapi tetap ya kan belum rapih ya. Nanti kita perbaiki lagi. Jadi disesuaikan dengan ininya apa? Aturan kepenulisannya. Misalkan fontnya. Terus biasanya kan dia menggantung ya. Berarti line spacing, spatial hanging. Tuh, nah biar kayak gini. Terus nanti kita cek juga ini udah bener belum, misalnya karena suka ada yang belum lengkap gitu loh. Kayak gini nih. Nah, ini nih. Jingrao. Ini kan jurnal. Kalau dalam jurnal itu, kalau format APA harus ada halaman di endingnya. Ini halamannya udah bener. Tapi ternyata volumenya belum ada. Nah, nanti ditambahin gitu. Jadi kita nggak usah ketik ulang gitu. Nah, kalau untuk buat footnote, kalau aku sih buatnya manual gitu. Jadi kayak kita mau buat footnote nih, ya udah kita klik ini, misalkan ini yang mau kita buat footnote, terus kita klik insert footnote. Nah, udah kita tinggal tulis based on tadi aturan yang tadi, susunan footnote yang tadi gitu. Gitu.
Terus untuk body note tuh biasanya kita pakai APA kan. Nah, daftar pustaka juga APA. Nah, salah aku intinya kalau misalkan mana ya? Aku ada sini format penulisan format penulisan skripsi sih adanya. Tapi di situ dijelasin gitu loh, kayak kalau misalkan buat format APA, daftar pustaka sama body note itu bentuknya kayak gimana gitu. Nanti teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut nih formatnya, itu banyak kok di Google gitu, tentang daftar pustaka sama body note atau footnote gitu ya. Jadi intinya itu sih. Jadi kalau misalkan mau buat pengutipan, kalian tuh harus satu style dari awal sampai akhir. Ya gitu. Apalagi? Itu aja sih mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh ditanyain lagi. Stop share. Oke, itu aja dari aku. Itu ya. Ada di kolom chat. Oh, oke. Assalamualaikum Kak, kalau mau proposal kita ambil dari jurnal misalnya Angga penulisannya. Nah, di jurnal yang kita ambil udah ada kutipannya. Body note misalnya Hartono 1915. Nah, kalau kata-kata itu mau saya masukin ke proposal saya secara langsung, itu body note-nya di samping Hartono 1975, apa Hartono tidak usah diubah lagi. Dan juga kalau kita mau kalau kita mau rubah kata-katanya, kutipan tidak langsung, apakah tetap kita tulis body note-nya atau tidak? Misalnya kita jiplak, tapi sudah kita rubah kata-katanya Kak, atau peringkat. Makasih Kak. Tetap ditulis body note-nya, terus tetap dirubah juga. Meskipun kita udah naruh nih sumbernya, tetap harus diparafrase semuanya. Kecuali kalimat pernyataan seseorang, kita nggak boleh ubah tuh. Misalkan Soekarno pernah menyatakan negara ini adalah negara yang berdikari. Kita nggak boleh ngubah tuh kalau itu bener-bener kayak ibaratnya ucapan dari orang gitu yang ditulis dalam buku, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kayak pengertian, gagasan, dan lain-lain itu bisa kita parafrase. Terus kalau misalkan di dalam buku itu udah ada dikutip dari siapa, berarti kita nulisnya gini. Kan ini Hartono 1975 nih dari Angga. Angga tahun berapa misalkan? Angga 2010 misalkan. Hartono 1975 dalam Angga 2010 menyatakan bahwa. Jadi kita itu ngutipnya itu ngutip secara tidak langsung. Jadi ngutip karya orang di dalam karya orang lain gitu. Tapi setelah aku kalau misalkan mau nulis di bawahnya nih di daftar pustaka, maka yang kita cantumkan adalah karya orang yang kita lihat gitu. Paham nggak sih? Bukan tulisan orang yang kita lihat, meskipun di dalamnya itu nama orang lain yang kita kutip gitu. Jadi kalau misalkan kita ngutip Hartono dalam Angga, maka dalam daftar pustaka ya kita tulisnya Angga karena kita lihatnya di punya Angga ini, tapi kurang bagus. Jadi teman-teman kalau udah tahu nih Hartono dalam Angga, misalkan Hartono tahun berapa, kalian search aja di Google Hartono tahun berapa gitu. Nanti akan muncul, atau kalian lihat di daftar pustakanya tulisan si Angga ini. Angga ini kan dia ngutip yang Hartono itu. Berarti di daftar pustakanya harusnya nulis juga dong Hartono ini tahun berapa, judulnya apa. Nah, kita lihat. Berarti ini tuh tulisan yang Hartono ini judulnya apa ya? Tahun berapa? Terus kita search, kita copy, kita search di Google, nanti udah muncul, baru udah kita lihat gitu karya tulisnya gitu. Itu guys. Karena kalau dalam penulisan itu biasanya bagusnya kutipan langsung. Jadi dari penulisan langsung, kalau udah 2 kali itu, udah melalui perantara, itu kurang bagus gitu. Terus apalagi sih? Apalagi Kak pertanyaannya? Ini kecil banget ininya. Itu ada Kak dari Andari Rita Agustin. Assalamualaikum Kak, saya Andari dari Jakarta. Izin bertanya, jika ingin membuat daftar pustaka di Word dari skripsi, di bagian mana ya Kak? Apakah masuk di bagian miscellaneous saat insert selection? Kalau kita pakai body note yang tadi tuh, yang kayak insert reference, itu tadi bagiannya di bibliografi.
kalau aku. Terus habis dari bibliografi itu, terus kita edit-edit gitu. Maksudnya dilihat ada yang kurang nggak gitu. Gitu. Nanti muncul semua kok pas diklik insert bibliografi. Tapi kalau misalkan kita nulisnya manual, kayak kita tulis body note-nya tuh manual. Misalkan Angga, 2017. Terus bawahnya juga sama. Nanti di daftar pusaka ya harus manual lagi gitu. Terus ada juga tuh yang pakai Mendeley atau satu lagi apa sih? Zotero. Tapi aku nggak pakai sih. Aku orangnya anti ribet-ribet, udah nulis sendiri aja gitu. Daftar pustaka juga gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih saat insert citation masuk di bagian insert citation. Insert citation ya. Bentar. Enggak sih, aku nggak pakai itu. Aku pakai yang tadi ya, di bagian reference, guys. Gitu. Ayo, ada lagi yang mau ditanyain? Sebenarnya kalian kalau misalkan mau lewat itu tuh aplikasi tuh ya, yang sekarang tuh Mendeley tuh sama Zotero, nah itu juga boleh gitu. Banyak yang pakai dosen juga, tapi sebenarnya balik lagi kita sih bebas gitu mau via aplikasi atau enggak gitu. Soalnya kalau aku tuh kayak berat gitu kan laptopnya, jadi kayak udahlah mengurangi aplikasi gitu. Tapi kalau pakai itu kita udah otomatis. Jadi kalau kita mau ngutip kayak tadi, jadi kita input sekali, nanti bagian daftar pustaka itu udah tinggal klik daftar pustakanya, terus ntar muncul semua yang udah kita input tadi. Gitu, jadi nggak usah 2 kali. Tapi tetap ya, apapun itu, mau pakai aplikasi atau enggak, tetap dicek lagi sesuai aturan atau enggak. Gitu. Karena aplikasi itu suka ada salah-salahnya gitu. Gitu ya. Jadi aku tadi bagian bibliografi. Terus, apalagi? Ada pertanyaan lagi, Kak. Izin karena bertanya, Kak, ketika menulis dan mencari referensi jurnal, kadang author jurnalnya nggak menyentuhkan nama jurnal full sama nomor halaman, Kak. Padahal referensi itu relate banget sama karya yang mau kita tulis. Jadi, bagaimana ya, Kak, mencari sumber lain atau tetap menjadikan jurnal tersebut menjadi referensi, tapi hanya mencantumkan bagian yang tertera di jurnal itu meskipun nggak lengkap, author tidak menyantumkan nama jurnal, full, nomor halaman, Kak. Terima kasih, Kak. Karena gini, jurnal itu, tadi kan kita harus sesuai sama pedoman gitu ya. Tapi kalau memang data yang kita cari itu terbatas banget nih, namanya jurnal ini doang gitu. Balik lagi, kalau misalkan mau naruh, boleh-boleh aja, tapi kurang bagus, balik lagi, karena kurang sesuai gitu. Kayak kita tergantung sih, mau pakai karya tulis itu buat apa, dalam rangka apa. Kalau skripsi itu lebih ini lagi, jurnal juga ya, lebih ketat gitu. Tapi kalau mau buat tugas kuliah doang, makalah, itu boleh-boleh aja sih. Yang penting asalkan tidak dilarang, ya udah jalanin aja kalau aku sih ya. Karena kan kadang data terbatas gitu. Tapi kalau emang bolehnya, baiknya cari lagi yang lain gitu. Karena sebenarnya gini, kan kalau kita nyari jurnal juga kan ada indeks-indeksnya gitu ya. Terus kita juga perlu lihat publisher-nya. Biasanya kalau dalam publish jurnal juga ditentukan jurnalnya itu indeksnya berapa, terus apa perlu masuk indeks Scopus atau enggak, terus persentasenya berapa. Jadi ada persentase misalkan jurnal internasionalnya berapa, nasionalnya wajib berapa. Gitu. Jadi kalau misalkan jurnalnya kurang bagus, ya akan berdampak ke tulisan kita nantinya. Berarti dinilai kualitasnya kurang bagus juga. Meskipun tulisan kita bagus ya, tapi pengutipan atau sumber itu juga menentukan kualitas tulisan kita. Gitu, teman-teman. Gitu. Terus, apa lagi? Ini, Kak, yang tadi yang bertanya, nanti kalau di body note-nya hartonya tidak usah dijadikan body note ya, Kak, hanya jurnal yang kita ambil saja hartonya dijadikan ke kalimat. Diiniin apa? Kalau aku tuh biasanya dibuat body note-nya gini. Hartono kurung buka ini dalam siapa tadi, Angga, tahun berapa gitu. Tetap ditulis Hartononya, tapi dalam tulisan itu. Nanti ketika di daftar pusaka itu nggak ada gitu.
Kalau aku sih gitu. Pasti, Kak. Iya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Jadi ditulis 2. Ada nggak ya bagian apa? Ya, sambil ada yang kalau ada yang mau nanya boleh. Apalagi ya? Data. C. Ada yang mau nanya lagi? Itu Kak, yang Hartono dalam jurnal Angga 2019 gitu ya Kak di Madinot. Ya, Hartononya tahunnya juga. Bentar ya, aku cari contohnya. Ini juga Kak, kurung tutup Hartono dalam Angga koma 2019 kurung tutup. Bentar, aku nggak lihat layar. Tadi dulu. Mana nih? Kecil banget sih chatnya. Iya, Hartono dalam Angga 2019. Itu di spasi ya, Angga, koma. Bentar ya, aku ada contohnya ya, tapi di mana ya? Ya gitu deh, pokoknya jadi nulisnya tuh 2 ya. Jadi penulis yang sebelumnya sama penulis yang di buku itu gitu, yang kita kutip. Tuh, terus ada lagi. Nih, ini nih kayak gini. Aku share screen ya. Mana ya? Mana nih? Share screen. Share. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Nah, ini Sel dan Richie 1994 dalam Hanafi 2017. Gini, jadi nanti yang ditulisnya Hanafi. Itu. Jadi tetap tahunnya dua kali. As I know. Ini APA sih pakainya. Tuh guys. Paham ya? Nah, kalau misalkan ini nih, jadi kan kalau misalkan pengutipan tuh ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu DKK kan, kalau bahasa Inggris itu et al. Nah, teman-teman juga ini dulu aku kayak ini gitu, mentang-mentang APA ya udah tuh tulisnya et al gitu. Padahal ternyata di Indonesianya itu nggak pakai itu. Gitu. Dia pakai DKK. Gitu. Ini juga sama nih, National Science Foundation atau NSF dalam Jane DKK. Berarti aku double ini apa? Bukan sih, ngutip tidak langsung gitu contohnya. Karena memang datanya cuma ada itu ya udah. Tapi kalau misalkan kita bisa nemu nih, kadang kan kita search nih National Science Foundation. Nah, kalau kita nemu laporannya, berarti kita nggak usah ngutip dari Jane ini, langsung aja ngutip dari NSF. Jadi coba di cross check lagi, apakah kita bisa buka file yang ini nih, yang pertama ini Sel dan Richie atau enggak. Gitu. Apalagi? Jelas nggak? Apalagi? Ada lagi nggak? Berarti, maaf Kak, berarti untuk body note-nya tidak perlu di belakang kalimatnya ya? Kalau misalkan pengutipannya double, menurut aku di ini aja, di depan. Biar jelas gitu. Kalau di belakang boleh, tapi kayak gini nih. Kayak kita ngutip, tapi nggak dari ngutip langsung gitu. Tidak langsung kayak gitu. Jadi misalkan ngutipnya punya Angga doang, berarti kayak kemiskinan merupakan suatu masalah. Kurung buka Angga, koma 2021 gitu. Terus kalau misalkan mau di akhir, boleh kayak gini nih. Tapi kalau misalkan lebih jelas sih di depan gitu. Langsung kelihatan ini dari mana. Tapi ada juga yang kayak gini. Bentar. Wait for a moment. Share screen. Yes. Terus here. Tadi kan yang di depan. Nah, kalau di belakang kayak gini.
kota B, DKK, jadi ini kita mengutip punya kota B, tahun 2002, dalam Si Hyung dan Lee Wei, 2021. Gitu. Nah, ini nih, kalau Si Hyung dan Lee Wei, kan kita kalau lihat nama-nama Korea tuh, nama-nama Cina tuh ya, kadang marganya cuma satu ya. Nah, ini kayaknya aku ini deh, kurang tepat. Nah, harusnya satu doang nih. Marganya yang mana, Yung atau Si? Berarti kalau misalkan Yung, berarti Yung dan Wei. Karena di sebelumnya kan juga pakainya cuma satu ini kan, satu kata nih. Berarti setelahnya juga satu kata. Tapi kalau misalkan ternyata ini marganya digabung nih, dua-duanya disatuin sebenarnya gitu. Satu nama belakang, berarti dipakainya kayak gini gitu ya. Jadi kalau di depan tadi kan berarti gini, kota B kurung buka 2002 kurung tutup dalam Si Hyung dan Lee Wei kurung buka 2021 kurung tutup menyatakan bahwa penelitian sebelumnya bla 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 bla. Tapi kalau ini kota B di akhir kurung buka kota B, DKK, 2002 gitu. Sama aja kan berarti formatnya. Kalau DKK ini berarti dia lebih dari 2 yang nulisnya. Salah. Gitu ya. Boleh-boleh aja sih. Bebas. Enakan mana menurut kalian, yang penting sesuai aturan gitu. Terus apa lagi ya? Palingan itu sih. Terus jangan kebalik tuh antara jurnal sama buku. Terus kalau jurnal itu yang dimiringin itu adalah nama jurnalnya, bukan judul artikel, tapi judul jurnal. Tapi kalau yang buku itu yang dimiringin itu adalah judul buku. Jadi kalau di APA, jadi judul artikel sama judul jurnal kan beda nih. Jadi kalau ini judul artikelnya nih nggak dimiringin. Nah, terus judul jurnalnya dimiringin. Kalau ini buku, judul bukunya dimiringin. Jadi kalau kita lihat jurnal tadi nih, jurnal kayak gini, judul yang A Panel Study of the Impact ini nggak dimiringin, tapi yang dimiringin adalah Presidia Computer Science. Gitu. Ada lagi? Terlalu nggak bisa dipencet. Ya teman-teman, kalau misalkan mau nulis tuh ikutin satu pedoman aja, nggak usah lihat-lihat yang lain ya, disamain gitu. Kalau mau download bukunya ada tahu. Jadi kalau teman-teman mau download nih buku APA, ada buku APA di internet. Terus Chicago juga, aku belum cek sih, tapi APA ada di internet. Terus ada lagi? Teman ada yang lagi? Terus kalau teman-teman mau nulis nih, terus nulisnya itu pemula. Kalau aku saranin, jangan dulu nulis kayak modelan jurnal atau skripsi sih mirip kayak jurnal ya. Nah, lebih baik nulis esai dulu, terus teman-teman tuh ikut lomba-lomba gitu, biar sering. Nanti kalau misalkan teman-teman udah sering, baru tuh nulis jurnal gitu. Dan teman-teman tuh kalau menurut aku ya, sebelum sebelum bikin skripsi, kalau udah pernah bikin jurnal tuh lebih enak aja gitu, lebih paham ininya gitu kan, aturannya. Atau juga nanti kalau misalkan kita mau ikut lomba jurnal, nanti dikasih apa ya, ibaratnya tuh kan ada reviewer gitu ya, kayak dikasih ininya gitu, apa sih, koreksian gitu loh dari pihak sana. Jadi anggap aja kita belajar kan sebelum bikin skripsi gitu. Ini buat teman-teman yang masih semester awal. Terus apalagi ya? Nah, yang menentukan karya tulis bagus atau enggak itu pertama ide, masa originalitas gitu. Terus yang kedua itu kalau menurut aku ya, pengalaman aku, itu tuh sumbernya tuh nentuin banget nih. Kadang tuh kalau kita lihat karya tulis tuh yang langsung penguji dosen atau juri lihat itu, ini sumbernya tuh bagus nggak nih, banyak nggak, makin banyak tuh makin kelihatan bagus. Terus sumbernya tuh jurnalnya bagus-bagus nggak, karena jurnalnya kan beda-beda ya. Biasanya jurnal internasional tuh yang udah terindeks di Scopus tuh kelihatannya lebih berbobot gitu, lebih bagus dibandingkan jurnal lokal gitu. Gitu-gitu deh pokoknya. Mau ikut lomba. Ini selingan aja bagi teman-teman yang mau nanya, langsung aja di chat.
Terus kalau mau bikin karya tulis, kalau kalian bingung mulainya, kalian buat tabel piramida gitu. Jadi isinya itu masalah. Nggak masalah sih, ibaratnya kayak topik yang mau kalian angkat. Nah, yang bagian atas piramidnya itu kalian tulis topik yang umumnya. Terus nanti dijabarkan di bawah, kan makin ke bawah makin lebar ya piramidnya. Misalkan tentang hutan. Nah, hutan itu kan ada banyak nih kehutanan. Misalkan masalah yang pertama itu kebakaran hutan, terus juga perusakan alam selain kebakaran, apalagi misalkan penebangan dan lain-lain, atau juga climate change, perubahan iklim yang terjadi di hutan gitu. Nah kan atasnya tuh hutan kan temanya, terus di bawahnya kita perinciin lagi masalah apa aja yang ada di hutan. Terus di bawahnya lagi dirinciin lagi, misalkan kebakaran hutan yang terjadi akibat apa gitu. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat karya tulis gitu. Karena yang pertama itu kalau buat karya tulis kan masalahnya dulu kan, nyari masalah. Dan masalah itu kadang kalau kita lihat di karya tulis banyak yang general banget gitu. Menurut aku bagus-bagus aja sih, tapi kalau general banget tuh kayak kurang ini aja gitu, kurang jelas gitu penerapannya kalau terlalu general gitu. Misalkan cara mengatasi kemiskinan ya dengan misalkan berikan bantuan, atau misalkan ekonomi Indonesia menurun atau ibaratnya melemah gitu, tapi nggak dijelasin gitu faktor mana nih yang mau diangkat, apa ekonomi secara keseluruhan gitu atau apa gitu. Banyak juga tuh tentang pendidikan juga, apalagi pendidikan tuh pendidikan ini, tapi nggak dijelasin pendidikan tuh yang mananya gitu, apa di fasilitasnya, fasilitas pendidikan yang kurang, atau sistem pengajarannya atau apa gitu ya untuk membuat esai untuk membuat karya tulis. Apalagi teman-teman, aku tuh nggak begitu banyak banget pengalaman sih gitu. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa aku share ke teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang masih semester awal, ayo banyakin lomba-lomba. Lomba-lomba juga bisa menghasilkan uang loh. Lumayan. Jalan-jalan gratis juga bisa gitu. Karena bisa ngajuin proposal kan ke kampus. Ayo ada lagi? Atau udah di close ininya? Oke teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah nggak ada, Kak. Boleh langsung closing statement aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau misalnya tadi ada salah-salah ucap, terus juga ada hal yang kurang berkenan atau kurang maksimal. Makasih banyak teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya atau pelajarannya dari sharing kita kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kak, Kak Anis boleh jangan live dulu. Kita ada sedikit kenang-kenangan. Oh, apa nih? Punya mungkin boleh panitia untuk Ainun, kepada saudari Ainun dipersilakan memberikan sertifikatnya. Baik Kak, ini ada sertifikat dari kita. Terima kasih Kak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan berkah baik Kakak sebagai pemateri dan kita sebagai pendengar. Sekali lagi terima kasih Kak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak CSI FEB. Mudah-mudahan makin sukses terus. Amin. Oke, dengan diserahkan sertifikat, maka berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Anis atas materi yang telah Kakak berikan. Semoga dengan materi ini semangat kita untuk menulis lebih besar lagi, dan semoga akan muncul karya-karya tulis barulah dari para peserta webinar pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin.
dan juga kepada para peserta yang telah aktif dan juga telah secara baik mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang ingin kalian dapatkan pada webinar pada pagi hari ini. Lanjut ke acara selanjutnya, itu adalah pembacaan doa dari Akhina Yudar Elna Arbazik kepada Saudara Izar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فرج الحم ويا كشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا الرحمن ويا دافع البلاء يا الرحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا زقيا ولا محروما يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kembali kepada MC. Terima kasih. Alhamdulillah, telah dibacakan doa, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Oh ya, untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link absen untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar kepenulisan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mewakili panitia. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada webinar kita pada pagi hari, kami mengucapkan mohon maaf dan semoga bisa lebih baik ke depannya lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semua. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak.